Nah, Pak Febrian, sebentar lagi kita akan Indonesia, tepatnya timnas U23 ini akan melawan Vietnam pada besok ya, jam 8 malam ya. Kamu deg-degan nggak? Deg-degan. Aduh, ini final loh, final Piala AFF. Apalagi kita sudah beberapa kali ketemu Vietnam ya, dan yang terakhir kali di edisi sebelumnya kan kalah di final juga melawan Vietnam. Makanya nih wajar ya kalau supporter bola Indonesia pada deg-degan menantikan final dari Piala AFF 2025 untuk U23 ini yang kembali mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam. Besok di Selasa malam Garuda Muda ini akan menjalani laga hidup mati di final Piala AFF 2025 melawan Vietnam, di mana pertandingan ini merupakan duel yang syarat gengsi. Ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Gloria. Dan kick-off-nya akan terlaksana nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan laga ini terasa spesial ya Febrian, karena mempertemukan dua tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Dan bertemunya Vietnam di final Piala AFF U23, Garuda Muda ini punya misi untuk balas dendam. Pasti. Usai kalah di final 2 tahun lalu. Dan seperti kali yang kamu ini, bilang tadi ya. Ya, dan kali ini Garuda Muda ini tidak ingin lagi gagal pastinya demi bisa mendapatkan gelar juara di kandang sendiri. Nah, kalau kita lihat ya Gloria, beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Vietnam ini bermain keras dan juga membuat Indonesia gagal mencetak gol di waktu normal. Vietnam pun keluar sebagai pemenang usai mengalahkan Indonesia 6-5 di babak adu penalti. Kemudian asisten pelatih dari timnas Indonesia U23, Frank Van Kempen ini menilai bahwa tim tersebut ini memiliki kualitas yang sangat baik dan akan menganalisa pertandingan Vietnam kali ini. Jadi kita harus sudah punya modal ya di pertandingan sebelumnya, dan kita akan menganalisa, semoga bisa memberikan yang terbaik. Semoga ya. Betul. Dan ini merupakan final ketiga bagi Garuda Muda Indonesia di turnamen Piala AFF U23 pada tahun 2019 silam. Indonesia yang dilatih oleh Indra Syafri saat itu berhasil mengalahkan Thailand dan meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Nah, final lawan Vietnam tanggal 29 Juli besok ini bukan sekedar perebutan gelar saja Febrian dan juga pemirsa, namun juga soal gengsi dan harga diri. Dan kali ini Garuda Muda tidak ingin lagi gagal, apalagi kita bertanding di kandang sendiri setelah kemarin kita sempat menang melawan Thailand. Kan juga tim yang kuat juga ya Gloria. Kita juga melawan Malaysia juga sangat-sangat berjuang luar biasa, dan kali ini melawan Vietnam. Nanti kita akan lihat hasil bagaimana besok di Gelora Bung Karno. Gloria nonton nggak? Nonton sih, jam 8 malam. Oh, harus untuk mendukung penuh ya dari timnas Indonesia ini agar bisa meraih kemenangan untuk U23 di Piala AFF. Dan bagaimana peluang Garuda Muda ini untuk bisa membalaskan dendam atas Vietnam 2 tahun lalu, dan seperti apa kondisi dari Jens Steffen serta Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah yang merupakan mesin serangan. Nah, kita selengkapnya kita akan langsung membahas bersama dengan manajer timnas U23, ada Mas Ahmed Zaki Iskandar. Selamat siang Mas Ahmed. Selamat siang Bang Zaki ya. Selamat siang. Panggilannya Bang Zaki. Oke. Ya, Bang Zaki, ini kan kita sehari menjelang duel sengit laga balas dendam di antara Indonesia Vietnam. Persiapannya sudah sejauh apa, Bang Zaki? Kemarin 1 hari semua dalam program recovery. Hari ini juga dimulai dengan program recovery, dan nanti sore akan ada official training ya untuk pemantapan strategi dan juga formasi yang diinginkan oleh pelatih. Jadi selama 2 hari ini memang kita lebih banyak kepada program recovery-nya, karena pertandingan yang sebelumnya itu kan sampai ke penalti 120 menit, bahkan kita tuntaskan di tendangan penalti yang ke-7 kalau nggak salah kemarin itu. Jadi memang menguras tenaga dan stamina yang sangat luar biasa sekali. Makanya untuk mengembalikan stamina dan tenaganya, 2 hari pertama itu lebih banyak kepada program recovery. Oke, recovery untuk fisik dan juga mental ya. Bang Zaki, ini kira-kira apa strategi yang nantinya akan diterapkan oleh timnas U23 dalam menghadapi gaya permainan dari Vietnam yang terkenal agresif dan juga cepat? Ya, tentu saja nanti dari tim analis ya akan memberikan data-datanya kepada Coach Gerard. Sesuai dengan lawan yang kita hadapi, pasti dari tim pelatih kita sudah ada counter strateginya ataupun strategi baku, karena Malaysia, kemudian sebelum Malaysia ada Filipina, kemarin ada Thailand, ini semuanya punya pola, punya strategi yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin juga Vietnam juga akan memainkan strategi yang berbeda.
Maka dari itu hasil dari tim analis ini yang nanti akan menjadi bahan buat Coach Gerard menentukan formasi dan strategi yang kita pakai juga, ya. Beberapa tahun yang lalu kan kita lihat atau pertandingan-pertandingan Vietnam di AFF yang sekarang juga mereka sangat agresif sekali. Dan ini berbeda dengan Thailand, Filipina maupun Malaysia yang sudah pernah kita hadapi. Nah, tentu saja nanti ramuan dan racikannya menghadapi tim yang agresif dan bermain keras juga akan berbeda lagi nantinya. Jadi kita doakan saja semuanya akan siap bermain dan fit untuk pertandingan final besok, Mbak. Oke, nah kalau kita berkaca, Bang Zaki dari pertandingan melawan Thailand di sebelumnya, ini kan kondisi Indonesia kan timnas kita lini serangnya ini tumpul pada saat di dalam kotak penalti ya, seperti itu. Nah, ini evaluasinya seperti apa, Bang Zaki? Karena kemarin kan Thailand juga bermain lebih ke defensif, jadi memang agak lini pertahanannya Thailand sangat luar biasa ketat, ya sulit untuk tebus. Jadi mudah-mudahan sih kalau kita lihat nanti Vietnam ini lebih agresif, lebih terbuka bermainnya. Jadi polanya nanti pasti berbeda lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih banyak memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oke. Nah, kira-kira siapa pemain kunci dari Indonesia yang nanti diharapkan bisa menjadi pembeda dalam laga melawan Vietnam ini? Pemain-pemain terakhir yang memang memberikan warna itu seperti Donitri, kemudian ada Robi Darwis, ada Hanan, ya, yang bisa menjadi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.